Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mendiskusikan tentang polemik ijazah palsu mantan presiden atau presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, yang hari ini sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi saya akan mencoba berbicara dari sudut ranah hukum. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, polemik soal ijazah palsu Pak Jokowi ini hari ini itu sudah berjalan dalam dinamika yang sangat dinamis, di mana ada satu kasus gugatan perdata di PN Surakarta yang mempertanyakan soal ijazah SMA Pak Jokowi, dan kemudian ada juga Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya terhadap 4 atau 5 orang yang saya kira bisa bertambah juga nanti, karena narasi-narasi di medsos kan bisa di capture, bisa dijadikan alat bukti, dan di mana Pak Jokowi kemudian melaporkan mereka itu dengan pasal, kalau nggak salah ya, 310, 311 KUHP, dan juga ada pasal 27, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu artinya kasus ini bergerak di dimensi perdata dan pidana. Nah, ketika kita bicara dalam pidana, ini kita ngomong pidana dulu. Pemalsuan, nah ini kan yang muncul di publik itu kan hari ini narasi besarnya ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, itu dipimpin oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, dan saya yakin banyak kekuatan besar ada di belakangnya memainkan ini. Karena ujungnya sekali dari kasus ini adalah dimensi politik, gitu ya. Ujungnya sekali ini dimensi politik, tetapi ranah pertarungannya, killing groundnya, battle groundnya itu mengambil ranah hukum. Kita mulai dari sudut pidana yang hari ini sedang bergulir. Posisinya itu adalah Pak Jokowi sebagai pengadu. Beliau mengadukan karena hak konstitusionalnya, haknya sebagai warga negara merasa terganggu oleh adanya fitnah, tuduhan, dan sebagainya. Sebenarnya kalau pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga yakin bahwa itu palsu, dia bisa laporkan juga, melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi gitu. Tampaknya ini kita lihat saja kemana perkembangannya. Tetapi saya seperti ide awal, saya akan bicara dari perspektif hukum dulu. Dalam pidana, khususnya soal pemalsuan, itu ketika kita mau menunjukkan sesuatu bahwa itu palsu, maka kita harus bisa membuktikan ada yang asli. Artinya apa? Barang palsu itu hanya baru ada ketika ada bukti bahwa ada yang asli. Pertanyaannya adalah, kalau kita bicara dari sudut ijazah, siapa yang paling punya otoritas untuk mengatakan itu asli atau tidak? Dari situ. Nah, karena apa? Karena ketika dia masuk ranah hukum, kunci utama itu adalah pembuktian. Kunci utama pembuktian, alat bukti, dan sebagainya. Roy Suryo dan kawan-kawan yang sepanjang yang saya perhatikan dari narasi yang dibangun, dia mengambil data berdasarkan apa yang dia dapat dari data orang yang belum tervalidasi. Artinya dari scanan, dari capture foto, dan tidak pernah saya dengar Rismond, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan itu melihat langsung ijazah aslinya Jokowi. Itu artinya tuduhan terhadap barang palsu itu tidak berlandaskan adanya barang asli. Seperti yang tadi saya katakan. Karena ketika kita bicara pasal 263, 264, pokoknya yang terkait dengan pemalsuan, itu maka yang paling utama kita harus punya yang asli, lalu kita tunjukkan yang dibuat itu palsu, yang digunakan itu palsu. Gitu. Itu prinsip kalau kita bicara soal pidana pemalsuan. Nah, kalau kita bicara kemudian alat bukti, maka apa yang dipegang oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan
itu belumlah menjadi alat bukti yang dimaknai dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa? Karena alat buktinya itu harus tervalidasi dulu. Cara mendapatkannya pun, jadi begini, jangankan Roy Suryo, polisi pun, jaksa pun mendapatkan alat bukti dengan cara yang tidak benar, itu alat buktinya gugur. Sementara sekarang yang aslinya tidak pernah ada, ditunjukkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini saya kira terjadi kelemahan dari pihak yang menuduh Jokowi berijazah palsu. Terjadi kelemahan dari sudut alat bukti. Memang ada analisa berbagai secara digital. Nanti digital forensik itu akan beradu dengan digital forensik untuk membuktikannya. Nah, itu saya mencoba melihat dari sudut pandang Pak Roy Suryo ketika dia akan diperiksa sebagai terlapor, teradu, apakah dia akan bisa menampilkan kemampuannya bahwa tuduhan yang dia katakan itu benar, bahwa Jokowi berijazah palsu dan sebagainya, nanti di sana dia. Nah, itu dari perspektif terlapor atau teradu. Sekarang saya mengambil posisi dari posisi Pak Jokowi sebagai pihak yang melapor secara pidana. Karena dia melapor secara pidana bahwa saya ini difitnah loh Pak. Saya ini dibilang berijazah palsu. Nama baik saya tercemar. Saya difitnah seperti ini. Kemudian harkat dan martabat diri saya sebagai warga negara dijatuhkan. Dikatakan apa? Saya dibilang tidak punya ijazah palsu. Maka dalam posisi itu Pak Jokowi dia membuktikan dirinya ketika dia melapor. Dia akan tunjukkan. Saya punya alat bukti surat, apa itu? Ijazah. Mungkin dokumen-dokumen lain yang sifatnya seperti skripsi, seperti KRS, seperti apapun yang berbentuk surat yang bisa membuktikan bahwa Jokowi memang kuliah di UGM. Itu bukti surat. Aslinya ada, tinggal dikasih fotokopinya yang kemudian dilegalisir. Maka dia sudah punya satu alat bukti. Yang kedua, Pak Jokowi akan bilang, ini teman-teman kuliah saya. Nah, akan ketemu beberapa orang yang pernah kuliah dengan Pak Jokowi. Si A, si B, si C, si D. Ini menjadi alat bukti saksi. Jadi menurut 184 KUHP, maka ini menjadi alat bukti saksi. Dan itu bisa pasti lebih daripada 2, karena teman kuliahnya kan tidak hanya 1. Pasti banyak. Nah, bukti surat dia punya, saksi dia punya, yang langsung berteman dengan kuliah atau berteman pada saat wisuda dan sebagainya. Dan kemudian ada bukti yang lain. Ketika sebuah surat dipermasalahkan, maka otoritas yang tertinggi mengatakan surat itu sah atau tidak adalah yang menerbitkan. Itu. Jadi siapa yang menerbitkan surat itulah tempat untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi apakah itu sah atau tidak. Dalam hal ini karena dituduh ijazah palsunya dari UGM, maka UGM. Nah, UGM ini kemudian sudah membuat pernyataan resmi dan itu menjadi alat bukti lagi. Jadi sebenarnya Jokowi sudah dengan gampang akan mengalahkan Roy Suryo CS. Karena Roy Suryo CS ini hanya dia bernarasi ibarat panci kosong dipukul-pukul, suaranya nyaring tapi di dalamnya kosong. Secara hukum, saya ngomong secara hukum dulu ya. Jadi laporan Pak Jokowi saya yakini ini akan berjalan dengan mulus. Karena alat buktinya sudah sangat valid. Ada bukti surat, dia akan tunjukkan ijazahnya. Ada bukti mungkin dia akan KRS, KHS, atau apapun yang bersifat surat. Belum lagi nanti bukti elektronik, mungkin ada foto juga, ada macam-macam juga yang kemudian bisa dibuktikan. Tambah saksi, teman-temannya kuliah, atau siapa lagi yang lain, tambah UGM yang mengeluarkan surat. Maka dalam posisi itu, saya yakin hari ini Pak Roy Suryo tidurnya tidak nyaman. Pak Rismon juga tidak nyaman, Dr. Tifa juga tidak nyaman. Karena tuduhannya nggak main-main. Sementara di pihak Roy Suryo CS, dia tidak memegang alat bukti langsung. Lalu dia mencoba mencomot, ada si A yang
yang nge-share, ada si B yang cerita begini, si C yang... Nah, A, B, dan C ini bukanlah orang yang bisa memvalidasi keaslian ijazah Jokowi. Nah, dalam posisi itu, maka Roy Suryo hanya menggunakan alat bukti saksi yang sifatnya testimonium de auditu. Saksi testimonium de auditu adalah saksi yang tidak melihat langsung, tidak mengalami langsung. Karena dia tidak mengalami langsung, tidak melihat langsung, dan tidak terlibat langsung, maka dia tidak bisa dianggap sebagai saksi. Karena dia mendengar dari orang yang tidak melihat langsung juga. Sehingga dengan begitu, saya yakin alat bukti yang dihadirkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidaklah alat bukti yang tervalidasi menurut 184 KUHP. Karena itu saya yakin dalam polemik ini, Jokowi akan menang besar. Dan lawan politiknya kembali terkapar. Karena Jokowi pintar dia. Dia tidak mau memanfaatkan ketika jadi presiden. Tapi dia mencoba maju melawan ketika dia sudah menjadi warga negara biasa. Sehingga negara harus menerima laporan semua warga negara yang merasa dirugikan hak-hak hukumnya. Nah, dalam posisi ini sebenarnya kalau dipadankan saja alat buktinya, itu sudah sangat jauh, di mana posisi daripada alat bukti Jokowi sangat valid, sementara alat bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sangat tidak tervalidasi, karena dia dapat dari scanan, dia dapat dari fotokopian yang sangat rawan termanipulasi, sangat rawan bisa jadi kemudian yang dia sebutkan palsu ternyata itu asli dan sebagainya. Karena dia tidak pernah melihat yang asli. Dalam hukum ada yang namanya actori incumbit probatio, actori onus probandi. Ini adalah istilah hukum actori incumbit probatio, actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Ketika Roy Suryo mengatakan bahwa itu palsu, maka dia harus membuktikan bahwa itu palsu. Dia yang membuktikan, bukan Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi melaporkan, jadi Pak Jokowi melaporkan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu memfitnah, mencemarkan nama baik dia menggunakan ITE untuk mencemarkan, memfitnah Pak Jokowi, maka Pak Jokowi membuktikan alat buktinya itu adalah menggunakan actori incumbit probatio, actori onus probandi sebagai pengadu dalam kasus fitnah. Tetapi dalam kasus pemalsuan, maka itu urusannya Roy Suryo harus membuktikan. Nah ini ya, bisa dipisahkan ya, karena pasalnya berbeda. Kalau pasalnya Roy Suryo menuduh Jokowi adalah pemalsuan, maka itu harus dibuktikan oleh Roy Suryo bahwa itu palsu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan fitnah, maka Pak Jokowi yang harus membuktikan bahwa itu fitnah. Maka untuk mengatakan itu fitnah, itu akan terlihat dengan cara apa? Apa yang dituduhkan Roy Suryo bahwa itu palsu, cukup Pak Jokowi buktikan di penyidik, ini yang asli, ini buktinya, ini keterangan resmi UGM, ini saksi-saksi saya. Saya yakin Pak Jokowi akan dengan mudah mendapatkan saksi dari teman-temannya kuliah. Sehingga dengan demikian komplit sudah. Dan siap-siap Pak Roy Suryo maupun 300 pengacara pun tidak akan mampu mengubah unsur-unsur hukum yang didalilkan. Itu ya, sehingga saya kira dalam posisi ini berhati-hatilah kita melakukan jangan terlalu emosional untuk mendorong sesuatu yang kita tidak pegang datanya secara valid. Gitu ya. Jadi posisi ini saya kira saya dari dulu ingin mengomentari secara hukumnya biar kita sama-sama paham bahwa satu kasus itu ijazah palsu yang menuduh Roy Suryo CS, maka Roy Suryo lah yang harus membuktikan sesuai dengan asas yang tadi saya sampaikan, actori incumbit probatio, actori onus probandi. Jadi siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, kemudian kalau terkait dengan fitnah, maka Pak Jokowi yang harus membuktikan. Apakah Roy Suryo itu fitnah? Buktikan aja. Nah, dalam posisi inilah kemudian kita akan tahu persis pertarungan ke depan. Pak Jokowi sangat
cerdik menunggu orang-orang itu masuk ke dalam killing ground. Ketika sudah komplit baru peluru ditembakkan. Dan Roy Suryo mau mundur sudah susah. Suaranya hari ini hanya suara-suara panci kosong. Suaranya keras tapi di dalamnya juga tidak berbunyi apa-apa. Jadi saya kira itu. Dan ada lagi yang harus kita pahami dalam posisi hukum dari kasus ini. Kasus yang di PN Surakarta itu terkait dengan ijazah SMA. Nanti yang membuktikan itu adalah yang mendalilkan. Jadi yang menggugat yang harus membuktikan. Nanti pihak lawan tinggal menjawab apa yang dibuktikan itu benar atau tidak gitu loh. Jadi saya kira ini yang bisa kita pahami bersama, sehingga kita harus sama-sama melihat bahwa kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah di ranah hukum. Karena itu parameter yang kita pakai bukan lagi parameter pro kontra, tapi valid atau tidak alat bukti. Jadi alat buktinya ini valid atau tidak. Nah, alat bukti yang dari fotokopi belum tervalidasi kalau tidak aslinya. Nah, ketika ada yang bawa aslinya, maka ternyata itu berbeda, maka dengan mudah itu diproses secara pidana. Nah, sekarang saya tambahkan lagi satu yang perlu dipahami kita semua ketika menuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Kita sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini pernah maju wali kota 2 kali, maju gubernur sekali, dan kemudian maju presiden 2 kali. Dalam kasus pemalsuan itu ada 2 hal yang paling penting. Satu adalah siapa yang membuat surat palsu. Yang kedua, siapa yang menggunakan surat palsu. Dua-duanya ini kalau terbukti nanti itu pidana juga. Jadi yang satu adalah kalau dia kemudian menggunakan, maka kita lihat ke undang-undangnya dulu. Kalau seseorang mendaftarkan seorang wali kota, apakah wali kota itu pribadi yang mendaftarkan atau partai politik yang mendaftarkan? Kalau partai politik yang mendaftarkan, berarti partai politik itu yang menggunakan surat palsu itu. Maka dia akan terkena. Jadi kena pasal 55 juga dia di dalamnya juga ikut di dalamnya. Pak Jokowi kena juga kalau memang palsu. Yang kedua, ketika dia nyalon gubernur, bagaimana undang-undang pilkada mengatur bahwa yang mendaftarkan itulah partai politik dan gabungan partai politik. Berarti yang menggunakan alat bukti tersebut yang dikatakan palsu itu, surat palsu itu adalah partai politik. Siapa yang nanda tangan di sana, maka dia pasti akan terkena. Karena tidak mungkin surat palsu itu terpakai kalau tidak ada yang menggunakan. Kemudian selanjutnya ketika nyalon presiden 2 kali, pertanyaannya siapakah yang menandatangani? Karena di konstitusi dan undang-undang tentang pemilihan presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, yang mendaftarkan pasangan calon. Berarti yang menggunakan surat palsu itu adalah ketua umum dan sekjen yang menandatangani itu. Jadi inilah satu kesatuan kalau kita bicara tuduhan tentang ijazah palsu. Jadi tidak bisa hanya orangnya saja. Itu kalau ijazahnya palsu. Ketika dia masuk ke ranah pidana, dianggap merugikan negara karena dia sudah menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, maka itulah resikonya. Jadi siap-siap. Seandainya ada yang punya keyakinan bahwa itu palsu, maka yang tanda tangan waktu jadi wali kota, yang tanda tangan waktu jadi gubernur, yang tanda tangan waktu jadi calon presiden, siap-siap juga itu calon tersangka dan calon terdakwa juga, dan mungkin akan jadi calon terpidana ketika pidana palsu itu memang betul-betul terbukti. Kalau tidak, maka itu tidak berjalan. Kembali lagi bahwa pemalsuan itu ada 2, ada yang membuat, ada yang menggunakan. Saya kira itu yang bisa saya pahami untuk bahan diskusi kita terkait dengan polemik ijazah palsu Jokowi. Jadi saya sangat yakin apabila Roy Suryo, Pak Risman, Dr. Tifa, dan lain-lainnya itu tidak bisa membuktikan yang mana aslinya, dia tidak bisa menunjukkan, dan dia
teriak-teriak menyuruh Jokowi yang menunjukkan, maka itu sudah sama dengan dia gagal untuk menuduh ada ijazah palsu. Gitu ya. Jadi dia sudah gagal untuk menuduh ijazah palsu. Dan Pak Jokowi ketika menuduh Roy Suryo CS itu melakukan fitnah, maka dia harus membuktikan bahwa itu fitnah. Mana buktinya, Pak? Saya dibilang berijazah palsu. Ini ijazah asli saya, ini bukti saya kuliah, ini saksi-saksi saya, dan lain-lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Maka Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa Roy Suryo CS itu melakukan fitnah. Tetapi Roy Suryo CS tidak mampu membuktikan ijazah palsu. Jelas siapa yang akan masuk bui dalam posisi kasus ini. Karena ini adalah kasus hukum. Walaupun kita pahami ini dimensi politiknya sangat kuat. Kita sangat tahu ketika Jokowi masih punya kekuatan yang sangat besar, banyak sekali orang-orang terganggu dengan kehadirannya karena dia memiliki anak seorang wakil presiden. Jadi banyak yang merasa terganggu, dan saya yakini baik di dalam selimut maupun yang di seberang, dua-duanya terganggu. Karena semua ingin berebut berada lebih dekat dengan Pak Prabowo. Sementara posisi politiknya hari ini, Prabowo dengan Jokowi menjadi satu. Ini yang mengganggu. Sehingga bagaimana caranya Jokowi harus ditembak agar dia jauh dari Prabowo. Sehingga bisa kekuatan lain yang merapat mendekat kepada Prabowo untuk menentukan wakil presiden Prabowo 2029. Teman-teman politik pasti paham siapa saja yang bermain, baik di dalam selimut maupun di belakang layar, ataupun nabok ngilih tangan. Lihat aja track recordnya. Pasti akan ketemu. Ini permainan banyak kepentingan berada di dalam satu titik, menembak Jokowi. Apakah ini politik dalam selimut, politik nabok ngilih tangan, atau lain sebagainya? Tapi intinya adalah, toolnya adalah, yang dituju adalah bagaimana Prabowo dengan Jokowi bisa terpisah, dan Jokowi semakin bisa dipotong, sehingga ada kekuatan lain yang bisa merapat di Prabowo dan menyiapkan untuk pendamping Prabowo 2029. Permainannya dimulai dari sini. Battlegroundnya ada di sini. Pertandingannya ada di sini. Saya kira itu mungkin dari saya. Silakan berkomentar, karena ini negara demokrasi. Tapi saya mencoba memberikan perspektif secara hukum. Dengan harapan, karena masalah ini masalah hukum, mari kita bicara tentang evidence, alat buktinya kuat atau tidak. Kalau dalam posisi taruhan, maka saya hari ini memegang Jokowi yang akan menang. Dan mantan rekan saya di Demokrat dulu, Pak Roy Suryo, siap-siap Anda kembali masuk ke dalam bui. Kalau ini lancar semua. Saya kira itu dari saya. Sukses selalu. Satya Mepa Jayate. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Salam dari GPS. Om Santi 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 Om. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan rahayu. Janji manis semua itu
dalam banjir yang abadi. Tapi semangat ini tak akan mati. Kami berdiri di atas kota yang rapuh. Jakarta, kau harus bangkit dari lumpur yang lusuh. Jakarta tenggelam, tapi siapa yang peduli? Air naik, mimpi hilang, tak ada solusi. Kau bicara soal masa depan cerah, tapi kami di sini masih basah dalam keluh kesah. Berbangsa takkan terjatuh selamanya. Jakarta tenggelam, tapi siapa yang peduli? Air naik, mimpi hilang, tak ada solusi. Kau bicara soal masa depan cerah, tapi kami di sini masih basah dalam keluh kesah. Jakarta jelang biarkan air ini jadi tadi. Kami akan terus berdiri, takkanlah kita gigil. With every step I've learned to rise, facing the world with open eyes. In the struggle, I found my might. Through the darkness, I found the light. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. I've been knocked down, but I've stood back up. Every challenge faced made me tough. Now I'm stronger, with a heart of steel. Through the storm, I've learned to heal. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Yo, I've been through the fire, felt the burn on my skin, but I turned it to power, never let it win. Every setback, every fall, just fuel to my flame. Now I'm rising higher, nothing's the same. I face the darkness, walk down a lonely road, but I carry the light, never drop the load. Now I'm stronger, wiser, with stories to tell. From the depths of the struggle, I've risen from hell. No more change, no more pain, I'm broken free. Standing tall, looking back, I see the victory. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. Through the fire, through the rain, I've overcome, I've eased the pain. In the struggle, I found my way. Now I stand tall, a brighter day. Now I look back at the path I walked, every lesson learned, every voice I taught. In the triumph, I find my peace. With each new day, my strength will increase. You'll be my girlfriend till the very end, dancing in the moonlight, holding hands.
side. Every glance you smile, it's a spark. You're the light, you're the beat in the dark. In the lunch line, I'm wishing you were mine. Coffee in your hand like a perfect sign. Got me thinking about you all day long. Need you right here, girl, where you belong. From the hallway to the math class. Every moment with you, I wanna make it last. Hearts on fire, I'm losing control. Just need to know, would you make me go? No days and nights, you think about side, everything's alright. You be my girl, could you find my love? Capture what I feel inside. Each petal a promise, a whisper of truth. This flower I'm holding is meant just for you. In the colors of dawn, in the light of the moon. This bloom is my heart, beating only for you. This flower is only for you. A symbol of love, pure and true. In every leaf, in every dew, this flower, my dear, is only for you. For you. From storms and the rain, it's grown by my hand, nurtured with hope in this lonely land. Now it's in full bloom, ready to shine. A gift from my soul to tell you you're mine. In the colors of dawn, in the light of the moon. This bloom is my heart, beating only for you. This flower is only for you. A symbol of love, pure and true. In every leaf, in every hue. This flower, my dear, is only for you. For you. Hold me close, let it remind of a love that's rare and kind. Through every season, through every time, this bloom is yours, forever entwined. This flower is only for you. A symbol of love, pure and true. In every leaf, in every hue. This flower, my dear, is only for you. In the colors of dawn, in the light of the moon. This bloom is my heart, beating only for you. This flower is only for you. A symbol of love, pure and true. In every leaf, in every hue. This flower, my dear, is only for you. Pagi hari aku terbangun dengan semangat dan hati gembira. Tiket di tangan tak sudah siap menuju pulau dewata yang indah. Matahari terbit menyambut kita. Biru laut pasir putih mempesona. Angin sejuk dan ombak bersahabat. Bagi kau selalu di hati. Liburan ke Bali takkan terlupa. Menikmati surga dunia. Dari pantai Kuta hingga ujung yang asri. Bali kau selalu memikat hati. Menjelajahi pasar seni yang ramai, mencari kenangan untuk dibawa pulang. Tari kecak dan gamelan merdu menambah indah perjalanan ini.
Menikmati sunset di Tanah Lot, menyusuri sawah di Tegalalang. Setiap sudut penuh keajaiban, Bali kau selalu istimewa. Liburan ke Bali takkan terlupa, menikmati surga dunia. Dari pantai Kuta hingga Ubud yang asri, Bali kau selalu memikat hati. Malam tiba lampu kota menyala, Kuta dan seninya penuh ceria. Makanan lezat, hidangan khas Bali, mengakhiri hari dengan senyuman di hati. Liburan ke Bali takkan terlupa, menikmati surga dunia. Dari pantai Kuta hingga Ubud yang asri, Bali kau selalu memikat hati. Yo! Liburan ke Bali takkan terlupa, menikmati surga dunia. Dari pantai Kuta hingga Ubud yang asri, Bali kau selalu memikat hati. Liburan ke Bali takkan terlupa, menikmati surga dunia. Dari pantai Kuta hingga Ubud yang asri, Bali kau selalu memikat hati. Telusuri jalan penuh duri dan debu, setiap langkahku penuh luka, penuh pilu. Tapi tak ada waktu untuk menyerah dan mengeluh. Mimpi-mimpi masih menunggu di ujung jauh. Walau terjatuh, aku bangkit lagi. Takkan ku biarkan mimpi terkubur di sini. Langkahku takkan terhenti, meski badai datang menghantam. Aku terus maju, melawan rasa bimbang. Setiap mimpi yang belum tergapai akan ku genggam, meski dunia ingin aku terhempas. Keringat bercucuran tak terlihat di wajah, namun di hatiku api semangat tetap membara. Semua yang ku hadapi hanya ujian, untuk menguji seberapa kuat impian. Walau terjatuh, aku bangkit lagi. Takkan ku biarkan mimpi terkubur di sini. Langkahku takkan terhenti, meski badai datang menghantam. Aku terus maju, melawan rasa bimbang. Setiap mimpi yang belum tercapai akan ku genggam, meski dunia ingin aku terhempas. Meski gelap datang menyelimuti, aku takkan takut, ku kan tetap berdiri. Langkahku takkan terhenti, meski badai datang menghantam. Aku terus maju, melawan rasa bimbang. Setiap mimpi yang belum tercapai akan ku genggam, meski dunia ingin aku terhempas. Walau terjatuh, aku bangkit lagi. Takkan ku biarkan mimpi terkubur di sini. Langkahku takkan terhenti, meski badai datang menghantam. Aku terus maju,
tangan politikus berambisi. Demokrasi tergoyak oleh tangan-tangan kuasa. Dinasti mendominasi, bahkan hanya saksi bisu. Dalam pertarungan kepentingan moral pun sirna. Harapkan perubahan di tengah lautan kehampaan, tapi dalam kegelapan cahaya tetap bersinar. Suara-suara kecil menjadi sorotan yang menerangi. Rakyat bangkit bersatu, menentang tirani. Mereka tak lagi bisu, melawan ketidakadilan yang kian menggila. Bersama mereka berdiri, bawa bendera kebenaran. Mereka adalah harapan bagi masa depan yang terang. Lawan ombak kekuasaan dengan tekad yang teguh. Demokrasi sejati akan mereka pertahankan dengan nyawa. Demokrasi terhimpit dalam jerat kekuasaan. Dinasti menguasai panggung pemerintahan. Rakyat terabaikan dalam pertarungan kekuatan. Hilanglah esensi dalam permainan politik yang kotor. Demokrasi pulih di tangan rakyat yang bersatu. Dinasti terpental oleh kekuatan suara yang kuat. Rakyat menjadi penguasa dalam panggung keadilan. Kembali tercipta esensi demokrasi yang sejati. Kita berdiri bersama di bawah langit yang cerah, melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Demokrasi bukanlah hayalan saat rakyat bersatu. Di tangan kita terletak kekuatan untuk menciptakan perubahan. Sun is high, waves break free. Dancing to the beat, feeling so carefree. Shades on ice in my drink. Summer vibes make me think. Flip-flops, sand on our toes. DJ spins the track, everybody goes. Laughter echoes, love all around. Feels like paradise in this beach town. Beach club party all night long. Grooving under stars, singing our song. Feel the rhythm, heartbeat strong. Beach club party where we belong. Bonfire lights, shadows play. Friends come together, no need to say. Moonlit smiles under sky. We can touch the clouds so high. Beach club party all night long. Grooving under stars, singing our song. Feel the rhythm, heartbeat strong. Beach club party where we belong. Moment, summer breeze. Memories like these hard to freeze. Dance with me, let's make it last. Life's too short to dwell on the past. Beach club party all night long. Grooving under stars, singing our song. Feel the rhythm, heartbeat strong. Beach club party where we belong. Moonlit skies we vibe, flip-flops kicking, we ride the tide. From the bonfire to the dance floor, we're living it up, couldn't ask for more. Hands up high, feel the ocean's breeze. These electric moments, memories we see. So let's groove to the rhythm, heartbeat strong. In this beach club party where we belong. Beach club party all night
under stars singing our song. Feel the rhythm, heartbeat strong. Beach club party where we belong. Where we belong. Beach club party all night long. Grooving under stars singing our song. Feel the rhythm, heartbeat strong. Beach club party where we belong. As the waves whisper their goodnight, under starlit skies our hearts ignite. In the warmth of memories we've amassed, these summer nights forever will last. Sunrise kissing the golden sands, waves whisper tales of distant lands. Palm trees swaying with the breeze. In this paradise I find my peace. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can't hide. Crystal waters clear as the sky. Dolphins dancing as they glide by. Tropical flowers, colors so bright. In this paradise, everything feels right. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can't hide. Night falls with a gentle grace, stars reflecting in the ocean's face. Bonfire burning, stories being told. In this paradise our hearts unfold. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can't hide. Yo, we vibing in the island sun, feeling so free. Tropical rhythm got us moving to the beat. Sipping on coconut, living life sweet. Palm trees, ocean breeze, that's all we need. From sunrise to sunset, we're cruising the bay. No worries, no stress, just living the way. Nature's beauty, colors that never fade. In this paradise, all memories are made. Catching fish by the shore, grilling it right. Bonfires on the beach, dancing all night. Stars in the sky, twinkle so bright. Island life forever, in pure delight. With the sand in our toes, the love in our hearts. This paradise is where our story starts. Living every moment, never looking back. Island paradise, we're right on track. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can't hide. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can't hide. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can't hide. As the moonlight dances on the sea, I know this island is where I'm meant to be. Forever in this paradise so grand. With you I'll always take a stand. Island paradise, where dreams come alive. Under the edge of sky, where the heart can thrive. Dance
dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can hide. As the moonlight dances on the sea, I know this island is where I'm meant to be. Forever in this paradise so grand, with you I'll always take a stand. Island paradise, where dreams come alive, under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can hide. Island paradise, where dreams come alive, under the edge of sky, where the heart can thrive. Dancing with the waves, singing with the tide. In this island paradise, love can hide. Oh my God, di malam kelam, di lorong yang sunyi, bayangan melayang, tak berwujud yang jelas. Langkahnya hening, tak terdengar celaka. Hantu tak berkepala, menghantui malam. Hantu tak berkepala, datang dari gelap, menyapu angin, menakuti mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa. Hantu tak berkepala, menjelma dalam malam. Dia tak terwajah, hanya bayangan, mengintip dari balik bayangan gelap. Dengan langkah gemetar, dia menghampiri. Hantu tak berkepala, sang penjaga malam. Hantu tak berkepala, datang dari gelap, menyapu angin, menakuti mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa. Hantu tak berkepala, menjelma dalam malam. Di sudut gelap, dia bersembunyi, menanti mangsa yang lewat di malam. Dengan senyapnya, ia menghampiri. Hantu tak berkepala, si penjaga gelap. Hantu tak berkepala, datang dari gelap, menyapu angin, menakuti mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa. Hantu tak berkepala, menjelma dalam malam. Aku dengar cerita itu dari dulu. Hantu tak berkepala di jalan sepi itu. Tak ada yang berani melangkah malam. Ketika bayangannya muncul, semuanya jadi gelap. Tapi di sini aku berdiri tanpa
rasa takut, siap hadapi kegelapan walau ngeri di balik bayu. Suara tertawanya menggema di setiap sudut jalan, tapi aku tahu ini cuma ujian keberanian. Dia muncul di mimpi, menghantui tanpa henti, tapi aku takkan lari, hadapi dengan hati. Kisah ini terus berlanjut dalam malam penuh misteri. Hantu tak berkepala, kau bukanlah akhir cerita ini. Tak berkepala datang dari gelap, menyapu angin, menakut di mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa, hantu tak berkepala menjelma dalam malam. Hantu tak berkepala datang dari gelap, menyapu angin, menakuti mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa, hantu tak berkepala menjelma dalam malam. Hantu tak berkepala datang dari gelap, menyapu angin, menakuti mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa, hantu tak berkepala menjelma dalam malam. Hati-hati di malam gelap, hantu tak berkepala mengawasi kita di balik layangan yang mengintip. Hantu tak berkepala dalam hening malam. Hantu tak berkepala datang dari gelap, menyapu angin, menakuti mimpi. Dalam keheningan terdengar tawa, hantu tak berkepala menjelma